Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Kus. Izin menyampaikan tugas belajar mandiri saya mengenai market overreactions untuk pertemuan 5 mata kuliah teori investasi. Saya Husnil Bari akan membahas satu persatu soal yang ada di Zoom channel. Yang pertama, apakah jelaskan tentang overreaction hipotesis dan beberapa contoh eh, empiris atau data yang Anda gunakan sebagai contoh. Pertama, apakah itu overreaction hipotesis? Overreaction hipotesis itu adalah hipotesis reaksi berlebihan menunjukkan bahwa harga saham cenderung bereaksi berlebihan terhadap munculnya berita baru yang menyebabkan pergerakan harga saham itu berlebihan. Hipotesis ini memprediksi bahwa saham yang mengalami pengembalian yang ekstrim, baik keuntungan maupun kerugian, pada akhirnya akan melihat directional reverse atau kebalikannya dari sebelum adanya announcement tersebut. Yang awalnya misalkan positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Ini karena diakibatkan reaksi berlebihan awalnya dikoreksi dari waktu ke waktu karena lebih banyak informasi tersedia dan investor menyesuaikan harapan mereka. Dalam penelitian The Bond and Teller 85, ada dua hipotesis pada overreactions. Yang pertama, hipotesisnya adalah pergerakan harga saham yang ekstrim akan diikuti oleh pergerakan harga dalam arah yang berlawanan atau directional effect. Artinya yang awalnya positif kemudian menjadi eh, negatif dan sebaliknya yang awalnya dia loser menjadi winner. Kemudian yang kedua, semakin ekstrim pergerakan permulaan harga saham, maka semakin besar pula penyesuaiannya. Ini yang kita kenal disebut dengan magnitude effect, ya. Magnitude effect menurut Herlo and Brown tahun 88. Lebih jelasnya, Herlo and Brown itu menetapkan ada tiga hipotesis. Yang pertama, tadi sudah disinggung, extreme movement in equity price will be followed by movement in the opposite directions. Yang awal positif menjadi negatif. Yang awalnya portofolionya winner menjadi dia akan loser, sebaliknya yang loser akan menjadi winner. Yang kedua adalah the more extreme the initial price changes, the more extreme the offsetting reactions. Jadi semakin perubahan harga semakin ekstrim di awal, maka semakin ekstrim pula perubahan reaksi dari para investor atau pasar. Ini yang kita sebut dengan magnitude atau besarannya, magnitude effect. Kemudian yang ketiga, the shorter durations of initial price changes, the more extreme the subsequent responses. Ini yang kita sebut dengan the intensity effect. Dalam penelitian ini, semakin durasinya semakin singkat, perubahan harganya, maka semakin ekstrim responnya. Jadi kalau misalkan kita buat jendela, perubahannya T+1, T+2 itu semakin ekstrim. Karena dia dekat dengan main eventnya atau jendela hari event di hari T-nya. Nah, ketiga hipotesis ini teruji dan signifikan pada penelitian Brown and Harlow tahun 1988. Kemudian yang kedua, bagaimana bukti hasil empirisnya? Nah, bukti hasil empirisnya kita melihat bahwa pada penelitian Bond and Teller tahun 85, dia membentuk satu portofolio yang winner dan satu portofolio yang loser. Kita mengenal bahwa berdasarkan penelitian tersebut, ada 3 tahun periode observasi, di mana dalam 3 tahun periode observasi, portofolio yang loser
eh, setelah 5 tahun akan mendapatkan keuntungan sebesar 19,5% dibandingkan keuntungan rata-rata pasar. Sebaliknya, portofolio yang menderita kerugian sebelumnya, ini yang kita sebut dengan loser, itu menderita kerugian sebanyak 5%. Hasilnya sebanyak 24,6%, perbedaan antara loser dan winner secara statistik signifikan, sehingga kesimpulannya pasar bereaksi overreactions terhadap situasi ekstrim dan proses overreactions tampak asimetrik, artinya berbeda antara yang loser dengan yang winner, lebih perform yang loser dibandingkan yang winner. Begitu pula saya mendapatkan penelitian dari Matang dan Hasan, dikatakan bahwa observasinya pada perusahaan yang ada di Nasdaq, dia melihat dari daily -5 sebelum event terjadi sampai +5. Sehingga pada saat hari H, ya pada saat hari H, abnormal return itu sangat tinggi, baik yang gainers maupun yang loser. Nah, jadi kalau yang gainers itu 38,01%, yang loser itu adalah -35,32. Setelah itu, pada +1 dan +2, yang awalnya winner menjadi negatif abnormal return-nya. Dan secara di statistik signifikan untuk yang hari kedua. Sebaliknya, ketika yang loser, itu yang awalnya negatif menjadi positif. Ini yang kita sebut dengan directional effect, artinya perubahan yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, ketika kita lihat bahwa di event period -1 dan 01, bahwa di sini signifikan sekali 38,96% abnormal return-nya, kemudian T-value-nya sampai 75. Kemudian yang loser untuk panel B-nya -35, kemudian T-value-nya -68. H+1 dia menjadi negatif untuk 2 hari pertama, kemudian yang loser juga menjadi positif. Ini mendadakan adanya hipotesis overreaction itu terbukti pada 2 penelitian yang kami jelaskan ini. Selanjutnya, apakah overreaction adalah keputusan yang irasional dari investor? Ya, betul bahwa overreaction itu merupakan investor tidak rasional di dalam atau yang kita sebut bounded rationality, ya, artinya tidak rasional dalam memiliki keputusannya. Asumsi utama dari efisien market hypothesis itu adalah rasional. Tetapi menurut buku Akert bahwa pengujian empiris yang lebih terbaru telah mengungkapkan adanya anomali. Sampai bisa dijelaskan apakah bertentangan dengan efisien market hypothesis, artinya EMH itu atau efisien atau inefisien, atau bahkan penyesuaian metode resiko yang kurang tepat. Pada kasus overreactions, investor berperilaku irasional, yaitu kecenderungan investor overreact pada event yang dramatis. Nah, bahwa di sini dikatakan bahwa kesimpulannya bahwa investor itu irasional. Nah, menurut Brown dan Harlow, reaksi berlebihan biasanya didorong oleh respons emosional terhadap informasi yang baru, seperti kegelisahan atau kegembiraan daripada analisis data yang rasional. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak selaras dengan fundamental. Artinya bahwa informasi yang tersedia itu harusnya terrefleksi dalam harga pasar dan eh, investor harusnya rasional. Jadi harga pasar itu bereaksi langsung, informasi tadi bereaksi langsung mempengaruhi harga pasar dan sudah terakomodir dalam harga saham tersebut. Namun overreaction itu, ketidakrasionalan investor itu justru berpikir bahwa investor mengesampingkan adanya fundamental pada investasi tersebut. Reaksi berlebihan ini seringkali dihasilkan dari fokus dari investor itu yang cenderung jangka pendek, di mana investor memprioritaskan atau membobotkan berita langsung daripada tren yang fundamental yang sifatnya jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan keputusan jual atau beli yang tidak dibenarkan atau jauh dari nilai intrinsik aset tersebut. Nah, ketika perusahaan melaporkan pendapatan yang secara signifikan menyimpang dari ekspektasi,
investor mungkin bereaksi berlebihan dengan membeli atau menjual sahamnya dengan cepat, hanya untuk menyesuaikan posisi mereka saat eh, eh, saat kegembiraan atau saat keuntungan terjadi dan saat kepanikan mereda. Reaksi berlebihan umumnya dianggap sebagai proses pengambilan keputusan yang tidak rasional karena didorong oleh faktor psikologis daripada analisis objektif. Meskipun tidak semua investor bereaksi berlebihan, mereka yang melakukannya dapat berkontribusi pada ketidakefisienan pasar, menciptakan peluang bagi investor lebih rasional untuk memanfaatkan aset yang mispricing atau salah harga. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jika fenomena overreaction masih terjadi di pasar saham, apa saran kepada investor dan manfaat apa yang bisa kita pelajari dari overreaction? Nah, kita bahwa saran kita kepada investor, karena sifat dari overreaction itu adalah short term, maka investor diharapkan tetap rasional. Dalam artian tidak terlalu panik ketika investor lain melakukan overreactions dan tetap melakukan updating informasi mana yang informasi yang relevan, mana yang informasi tidak relevan. Kemudian selanjutnya adalah perspektif investasi jangka panjang. Ingat, investor itu ada yang cenderung investasinya jangka panjang sehingga ketika overreaction terjadi, nanti harga setelah terjadi overreaction akan kembali pada harga intinya atau intrinsiknya atau harga fundamental. Jadi, kalaulah investor itu punya perspektif jangka panjang, maka seorang investor harusnya tidak terlalu risau terhadap overreactions. Yang ketiga adalah wajib bagi investor untuk melakukan diversifikasi terhadap aset-asetnya. Baik diversifikasi yang mengenai risky aset dikombinasikan dengan risk-free aset atau diversifikasi pada instrumen-instrumen alternatif lainnya untuk risky aset atau industri yang berbeda ketika kita melakukan investasi. Sehingga bisa mengurangi risiko pergerakan yang sangat monumental pada saat terjadinya overreactions. Dan yang keempat, strategi yang bisa dilakukan investor adalah melakukan membeli saham yang terlalu rendah. Artinya kalau overreaction terjadi, saham-saham yang harganya turun langsung dibeli saja. Jadi strateginya berkebalikan. Ketika overreaction terjadi, harga saham yang turun dibeli. Dan ketika harga saham sudah naik, itu baru dijual. Jadi itu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Nah, manfaat kita mempelajari overreaction yaitu pertama adalah identifikasi peluang. Dengan mengenali pola reaksi berlebihan, investor dapat mengidentifikasi peluang untuk membeli harga saham yang dinilai terlalu rendah atau menjual saham yang dinilai terlalu tinggi yang berpotensi mengarah pada perdagangan yang menguntungkan. Yang kedua, peningkatan pengambilan keputusan ini dimaksudkan adalah ketika kita mempelajari overreactions, mempelajari reaksi berlebihan membantu investor menjadi lebih sadar akan bias dan pemicu emosional atau faktor psikologis mereka sendiri yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Yang ketiga, mengenai efisiensi pasar, manfaat yang bisa kita ambil menganalisis reaksi berlebihan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pasar dan inefisiensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi investasi dan meningkatkan efisiensi pasar dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, manajemen resiko ini artinya dengan reaksi berlebihan tadi dapat membantu dalam mengembangkan strategi manajemen yang lebih baik karena investor menjadi lebih mahir dalam mengatasi dan mengurangi efek volatilitas di pasar. Pertanyaan terakhir, apakah pasar semakin tidak efisien apabila overreaction terus terjadi? Jelaskan jawaban Anda secara teoretik. Nah,
Asumsi yang utama di dalam efisien market hypothesis itu adalah investor itu harusnya rasional. Nah, EMH ketika weak form artinya informasi yang muncul itu harusnya sudah terrefleksi secara cepat di harga pasar. Dua hipotesis yang dibangun The Bond and Taylor 85 bila terbukti maka terjadilah pelanggaran pasar yang tidak efisien. Nah, kemudian dalam bentuk yang semi strong. Ya. Ini dikarenakan harusnya informasi publik yang tercermin dalam harga saham harusnya langsung tercermin di dalam harga saham tanpa jeda yang lama. Bila reaksi berlebihan terjadi, maka ada sisi non-fundamental yang perlu dimodelkan, yaitu berupa behavioral finance. Yang kedua, bila market efisien dan sudah memasukkan teknik penilaian risiko yang baik, harusnya tidak ada perbedaan antara tingkat imbal hasil baik yang portofolio winner maupun loser setelah dibentuknya portofolio. Hasil portofolio loser lebih outperform dibandingkan dengan portofolio winner. Sehingga ini terjadi pelanggaran EMH. Lebih lanjut, kita melihat menurut Ecker dan Davis, seseorang tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa pasar itu tidak efisien. Serta-merta ya. Meskipun adanya konsistensi temuan anomali tersebut. Khususnya momentum dan premi nilai yang berbeda atau yang terjadi pada periode waktu yang berbeda pada pasar yang berbeda. Bisa jadi eh, metodologi dalam penetapan anomali tersebut kurang tepat. Bahkan bentuk penyelesaian resiko yang tidak tepat atau yang kita sebut dengan inappropriate risk adjustment. Pertimbangan resiko pasar atau beta seperti dalam CAPM misalkan, pertimbangan resiko mengasumsikan bahwa resiko yang ditangkap di dalam CAPM itu hanya resiko beta. Misalkan sebuah studi tertentu menolak efisiensi pasar. Masalahnya adalah penolakan hipotesis nol merupakan penolakan hipotesis gabungan. Ini berarti bahwa kedua pasar tersebut tidak efisien. Kita menggunakan penetapan harga aset yang salah. Oleh karena itu penolakannya tidak pernah jelas karena kita mungkin mengabaikan komponen risiko tambahan selain beta tadi. Nah, maksud dari inappropriate risk adjustment di sini adalah pengujian tes efisiensi menggunakan joint hipotesis. Hipotesisnya nol adalah efisiensi dan kedua adalah particular model hipotesis. Nah, ketika ada satu yang sudah dikatakan tidak efisien, berarti keduanya dikatakan tidak efisien. Bisa jadi tambahan dari paper Herlo dan Brown 988 mengkritik prosedur penelitian De Bon and Taylor 85 karena tidak ada jaminan harga akan turun pada portofolio loser untuk periode selanjutnya. Artinya kesimpulannya belum tentu overreaction itu menjadikan pasar itu tidak efisien. Bisa jadi ada kesalahan prosedur, metodologi yang digunakan, atau bahkan penyesuaian resiko yang tidak tepat atau yang kita kenal dengan inappropriate risk adjustment. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.